Kamu pikir udah kenal Paris, London, atau Roma? Siap-siap setelah ini, pandangan kamu bakal berubah total. Lo tahu nggak, di London, Inggris, secara teknis dilarang mati di dalam gedung parlemen Inggris. Iya, lo nggak salah dengar, mati pun nggak boleh di tempat para pejabat ngomong serius itu. Alasannya, karena gedung itu dianggap sebagai properti kerajaan. Dan katanya kalau ada yang meninggal di sana, orang itu secara hukum berhak dapat pemakaman kenegaraan. Bayangin aja, cuman gara-gara lo kelelahan denger debat panjang di parlemen, tiba-tiba lo diangkat jadi pahlawan negara. Tapi tenang dulu, ternyata ini cuma mitos urban yang udah lama banget beredar di Inggris. Gak ada hukum resmi yang bener-bener bilang dilarang mati di parlemen. Tapi anehnya, banyak banget orang Inggris yang percaya beneran. Mungkin karena kedengeran absurd tapi masuk akal juga ya. Jadi kalau nanti lo jalan-jalan ke London dan sempet main ke gedung parlemen, jangan khawatir. Lo boleh takjub, boleh selfie, tapi ya tolong jangan sampai beneran mati di sana ya. Ntar petugasnya bingung, harus sedih apa hormat. Venezia, Italia. Bayangin hidup di kota tanpa mobil. Gak ada klakson, gak ada macet, gak ada tukang parkir minta 2.000. Yup, itulah Venezia. Kota yang bener-bener unik di dunia karena semua transportasinya pakai perahu. Dari kapal pengangkut barang, ambulan, sampai taksi, semuanya melaju di atas air. Kota ini punya lebih dari 400 jembatan yang nyambungin kanal-kanalnya, dan tiap jembatan punya cerita dan arsitektur yang khas banget. Tapi di balik keindahan itu, lo juga harus siap hidup dengan realita. Kalau lo telat meeting, ya alasannya bukan macet di jalan, tapi maaf, macet air. Serius, di sini istilah banjir udah jadi bagian hidup. Kadang air laut naik, jalanan berubah jadi sungai dadakan. Tapi entah gimana, warga Venesia tetap bisa santai dan romantis. Mungkin karena kalau tiap hari pemandangannya gondola dan gedung abad pertengahan, siapa juga yang mau stres? Jadi kalau lu lagi nyari tempat yang tenang tapi tetap hidup, Venesia tuh kayak dunia paralel di mana jalanan berubah jadi lautan dan bunyi mesin diganti suara dayung yang pelan-pelan nyipratin air. Paris, Prancis. Siapa sangka, di balik gemerlap Menara Eiffel dan aroma croissant hangat, Paris punya sisi gelap yang agak menyeramkan. Tepat di bawah kaki kota romantis ini, tersembunyi dunia lain bernama Catacombs, jaringan terowongan bawah tanah sepanjang lebih dari 300 km, tempat lebih dari 6 juta tengkorak, manusia disusun rapi kayak karya seni gotik versi horor. Dulu, Catacombs dibuat karena pemakaman di Paris udah terlalu penuh. Jadi mereka mindahin tulang-tulang itu ke bawah tanah, tapi orang Prancis kan seninya tinggi banget. Bahkan tulang manusia aja mereka tata estetik. Sekarang tempat ini jadi destinasi wisata. Banyak turis yang penasaran pengen lihat langsung, tapi juga banyak yang keluar dengan muka pucat karena suasana lega. Ya, bisa dibilang romantis tapi di neraka versi elegan. Jadi, lain kali lu jalan santai di Champs-Élysées sambil nikmatin suasana Paris, inget aja, mungkin ada jutaan mata kosong dari bawah yang lagi liatin lo. Romantis? Iya. Serem? Banget. New York, Amerika Serikat. Siapa sangka, di tengah hutan gedung pencakar langit dan hiruk-pikuk kota yang nggak pernah tidur, ada negara kecil bernama Central Park. Taman ini bukan sembarang taman, karena luasnya bahkan lebih besar dari Monaco. Iya, beneran. Negara yang punya pangeran dan sirkuit Formula One itu kalah sama taman di tengah Manhattan. Central Park terbentang lebih dari 3,4 km persegi, penuh danau buatan, hutan mini, lapangan, sampai kebun binatang. Jadi kalau lo lagi jogging terus tiba-tiba nyasar, technically lo udah nyasar lintas negara. Uniknya lagi, taman ini dibangun sejak abad ke-19 dan sampai sekarang masih jadi paru-paru kota New York. Di satu sisi lo bisa lihat orang main biola, di sisi lain ada yang main baseball,
Dan di tengah-tengahnya turis sibuk foto-foto sambil bilang, "Wait, ini taman atau negara ya?" Islandia. Kalau lu pikir surga buku itu cuman ada di perpustakaan, coba deh terbang ke Islandia. Negeri es ini ternyata gila banget sama buku. Bayangin aja, mereka punya jumlah penulis dan buku per kapita tertinggi di dunia. Artinya, kemungkinan lo duduk sebelahan sama penulis di kafe di Reykjavik itu sangat besar. Dan yang paling keren, tiap malam Natal, mereka punya tradisi manis bernama Jolabokaflot, yang artinya banjir buku. Malam itu, orang-orang saling kasih hadiah buku, terus malamnya mereka baca sambil ngopi panas atau minum coklat hangat di bawah selimut. Nggak heran kalau Islandia jadi negara yang tenang tapi berisi. Di tempat lain orang sibuk belanja diskon Natal, di sini orang malah tenggelam dalam cerita. Jadi, kalau lu ke Islandia saat Desember, siap-siap aja, yang banjir bukan air, tapi buku. Kairo, Mesir, banyak orang bayangin piramida Giza itu berdiri megah di tengah padang pasir luas, jauh dari peradaban. Tapi faktanya nggak sejauh itu, bro. Aslinya, piramida-piramida raksasa itu cuma beberapa meter dari restoran KFC. Iya, lu nggak salah dengar. Lu bisa duduk di meja, makan ayam goreng panas, dan di depan mata lu salah satu keajaiban dunia kuno berdiri gagah sejak ribuan tahun lalu. Bayangin aja, dulu Firaun bangun monumen buat keabadian. Sekarang lu bisa liatin itu sambil nyocol saus. Pemandangan paling absurd tapi juga paling epik. Tangan kanan pegang paha ayam, tangan kiri nunjuk piramida sambil bilang, "Bro, ini tuh sejarah dunia." Itu baru namanya multitasking level dewa menikmati fast food di depan simbol keabadian. Dunia ini aneh, indah, dan kadang bikin kita mikir, ini beneran ada apa cuma hasil imajinasi orang kurang tidur? Mulai dari pulau yang isinya kucing semua, sampai kota yang punya aturan nyeleneh kayak tilang karena bawa es krim di kantong belakang. Iya, kedengarannya absurd, tapi begitulah dunia. Penuh kejutan, drama kecil, dan fakta-fakta yang kalau diceritain ke teman pasti dibantah dulu baru dipercaya. Nah, sekarang pertanyaannya, tempat mana yang paling bikin kamu pengen banget datengin? Atau sebaliknya, tempat mana yang bikin kamu cuma mau bilang, makasih, tapi aku skip deh. Siapa tahu kamu suka tempat penuh misteri, atau justru cuman mau ke desa yang penduduknya terkenal super santai, sampai ayamnya aja nggak pernah lari. Tulis di kolom komentar ya.